karena aku senang banget ketika mendengar kata-kata neuromarketing. Ya. Dan jujur per hari ini aku belum pernah pelajari itu. Ya. Ada neuro dan ada marketing di sini. Iya. Asik loh. Kenapa dia bisa menikah gitu loh? Kenapa apa yang menarik dari neuromarketing? Sebetulnya gini Bang, riset-riset tentang marketing, di dunia marketing sendiri ada namanya, kalau di dunia perguruan tinggi ada namanya tuh consumer behavior lah. Kita mempelajari perilaku konsumen. Itu memang sudah ada dari zaman dahulu. Tapi sekarang kenapa mulai ngetren istilah neuromarketing? Bedanya apa sih antara consumer behavior dengan neuromarketing? Satu pembeda utama itu terletak pada metodologi yang kita gunakan. Selama ini kalau kita hendak mengetahui bagaimana perilaku seseorang, menggunakan metode konvensional seperti interview, questionnaire, atau focus group discussion. Ini bukannya tidak benar, tapi akhirnya kita menyadari bahwa ada potensi bias ini yang terjadi jika kita menggunakan metode yang konvensional. Contohnya apa? Misalnya, Bang Bilal punya seorang dosen misalkan ya, zaman waktu di Aceh katanya ya. Yep. Andaikanlah dosen di Aceh itu membuat kue, lalu dibagikan kepada Bang Bilal, ditanya, enak nggak kuenya? 99% saya yakin Bang Bilal akan berkata enak, meskipun tidak. Oh itu dosennya, kalau saya bilang jelek nanti dia sakit hati bagaimana? Kita tahu ada potensi bias, ada potensi subjektivitas di sana. Disitulah akhirnya kita tahu, untuk apa kita selalu bergantung kepada apa yang diucapkan oleh mulut manusia. Mulut bisa berbohong, tapi otak belum tentu. Neuromarketing, bedanya apa dengan metode konvensional? Kalau ngomong neuro, artinya kita langsung bicara ke apa sih yang terjadi di otak mereka. Untuk mengetahui apa yang terjadi di otak, bukan dengan metode questionnaire, bukan dengan interview, tapi kita langsung menggunakan instrumen pencitraan otak. Entah itu bisa EEG, elektroencephalografi, atau FNIRS, functional near infrared spectroscopy, atau sebagainya. Atau misalnya nih, ini ada podcast. Kita tahu penonton sedang melihat layar monitor. Tapi kita tidak pernah tahu fokus mata mereka kemana ketika menonton podcast ini. Melihat wajahnya Bang Bilal kah, atau melihat wajahnya saya kah, atau tidak melihat kemana-mana. Yep. Bagaimana caranya agar kita mengetahui? Bisa dengan cara bertanya. Tapi kalau bertanya, potensi bias ada. Maka juga ada sebuah teknologi lain yang bisa kita gunakan di bidang neuromarketing juga. Namanya eye tracker.